Bismillahirrahmanirrahim. La tashabanna ahadan la yara laka minal fadli kamitsli ma tara lahu. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku sekalian, ini salah satu hadis yang menjelaskan etika pergaulan. Yang menjelaskan tentang etika pergaulan. Salah satunya etika pergaulan yang harus kita ingat, dan ini merupakan salah satu nasihat dari ajaran dari Nabi SAW. Apa? Kita jangan nemenin orang yang kita lihat orang itu nggak ada kebaikannya, orang itu nggak ada nilai plusnya gitu. Dan juga ataupun mohon maaf dibalik, kita jangan nemenin orang yang si orang itu ngelihat kita kayaknya kita nih nggak ada plusnya di hadapan dia, kayaknya kita nih nggak ada harganya di hadapan dia. Begitu juga kalau kita ngelihat orang itu nggak ada plusnya, nggak ada harganya di hadapan kita. Maksudnya bukan berarti kita harus pilih-pilih. Bukan berarti jangan nemenin orang yang dia ngelihat kita tuh nggak ada apa-apanya, dia nggak ngelihat itu nggak ada harganya, itu jangan ditemenin. Oh, berarti bukan kita nemenin itu bukan berarti kita harus nemenin orang tuh orang yang hargain kita aja, bukan. Terus kita juga jangan nemenin orang yang kita lihat dia juga nggak ada apa-apanya kok, tapi tetap ditemenin. Bukan berarti kita juga harus nemenin orang tuh orang yang punya nilai plus kelebihan dari kita, bukan itu aja. Bukan itu maksudnya. Maksudnya gimana? Daripada kita ngedeketin bebarengan, berteman dengan orang yang seperti itu, dia nggak ngehargain kita, kita juga nggak bisa ngehargain dia. Tetap dekat, tetap berbarengan sama orang begitu, lah nanti kita nggak bisa saling menghormati. Ada masalah sedikit nanti bisa menjadi masalah yang besar. Gitunya, si Eta ngajak heureuy ka urang. Emang kamu apa sih kamu berani-beraninya bercanda ke saya? Kan begitu. Coba kalau kita nemenin sama orang yang ini orang baik. Kita lihat orang itu punya nilai plus, nih orang baik, akhlaknya baik, ilmunya juga baik, orang takwa, orang soleh. Terus dia ngajak heureuy ke kita, seneng kita diajak bercanda. Orang baik ngajak bercanda ke kita. Terus setelah itu kita bisa, bahkan setelah itu kita semakin bisa saling menghormati. Ya, leres tuh. Contoh aja kalian di Kobong lah. Datang anak baru, santri baru, ngaheureuyan. Cek santri baru teh, teh cenah aya reungit dina hidung, keprot, hiber bari seseurian. Maneh ngalonyeng ka urang kan gitu. Iya enggak? Hah? Coba kalau misalnya itu temen yang kayak gitu ke kita marah apa ketawa? Ketawa, maneh bodoh ka urang tinggal sekurang dibalas. Tapi terus kita masuk hati apa enggak? Jangan kau temani orang yang dia ngelihat kita tuh kayaknya kita tuh nggak ada harganya, nggak ada plusnya di hadapan dia. Dan juga kita nggak usah nemenin orang yang kita lihat dia nggak ada nilai plusnya kok. Apa maksudnya? Bukan berarti kita harus pilih-pilih, bukan berarti kita harus menerima kalau kita dihargai. Kita harus pilih-pilih orang yang berharga, bukan. Tadi itu kalau kita tetap ngebarengin orang yang memang kondisinya seperti itu, takutnya nanti enggak ada saling menghormati, saling menyayangi. Artas ya? Paham ya? Itu. Makanya ada kata-kata lain begini, tinggalkan lingkungan yang kau enggak dihargai di situ. Cari lingkungan, suasana yang kamu nyaman di situ, yang kamu dihargai di situ. Tinggalkan tempat yang kamu nggak dihargai di situ. Cari tempat yang kamu dihargai di situ.
Contoh dulu baginda Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam di Mekah di awal perjuangan, kanjeng Nabi sampai susah untuk beribadah, susah untuk berdakwah. Para sahabat yang sudah iman ke kanjeng Nabi susah untuk beribadah, terus mendapatkan tekanan bahkan teror dari kafir-kafir Mekah. Akhirnya kan kanjeng Nabi juga oleh Allah kumaha disuruh hijrah ke mana? Ke Madinah. Datang ke Madinah kanjeng Nabi disambut nak. Datang ke Madinah kanjeng Nabi disambut dengan baik. Memang setahun sebelumnya sudah ada utusan dari Madinah yang datang ke Mekah, terus Islam masuk Islam di hadapan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mereka kembali lagi ke sana ke Madinah. Tapi kalau memang kanjeng Nabi tidak diharapkan oleh orang Madinah, orang Madinah tidak mengharapkan tentang kebaikan dan kelebihan kanjeng Nabi. Di saat kanjeng Nabi datang mungkin yang nyambut kanjeng Nabi yang waktu itu masuk Islam ke Mekah aja. Tapi kan ini enggak, banyak seluruh Madinah menyambut kedatangan kanjeng Nabi. Dan di saat di sana gimana akhirnya? Akhirnya kan dakwah Islam pun bisa dijalankan kembali. Bahkan yang tadinya orang-orang Mekah di saat kanjeng Nabi hijrah itu menganggap Muhammad kalah, dia yang menang. Tapi ternyata dibalik, akhirnya umat muslim yang bisa menaklukkan kota Mekah dan kafir Mekah menyerah. Karena apa? Karena waktu di Madinah terus berdakwah secara zahir seperti itu gitu loh nak. Ya, nah sekali lagi pesan Nabi, ajaran Nabi SAW, la tashabanna ahadan la yaralaka minal fadl. Jangan kau temani seseorang yang dia kayaknya ngelihat kita tuh kita nggak ada harganya, nggak ada plusnya gitu. Kamitsli ma tarolahu, seperti kamu juga jangan nyari teman atau nemenin seseorang yang kamu lihat ini kayaknya nggak ada harganya, nggak ada nilai plusnya. Nilai plus itu apa? Nggak mesti secara fisik, nggak mesti. Misalnya, oh ini ganteng atau cakep atau ini banyak duitnya, enggak. Lihat dari akhlak, lihat dari ketakwaan, ketaatan dia kepada ajaran Allah, ajaran Islam. Lihat tentang kasih sayangnya. Orang itu kan ada yang lihat karakternya yang kira-kira cocok dengan kita. Oh ini mah penyayang, oh kalau ini mah temperamen. Oh ini mah halus, tapi ada orang tuh yang kalau halus biasanya kalau kesinggung awet gitu. Ada yang urakan kalau kesinggung jobret aja ngomong, tapi udah habis itu damai lagi gitu kan, ada yang gitu. Nah intinya gimana? Selain hal tadi, bahwasannya kita harus mencari lingkungan yang baik untuk kita. Selain itu, lihat, kita aja ngelihat orang lain yang gak punya apa-apa, kita gak mau nemenin. Berarti orang lain juga di saat mereka belum mau nemenin kita tuh, mungkin kita belum ada nilai plusnya. Ya, hartosnya. Kemarin-kemarin ada dengerin Teteh ngobrol sama Marwah. Marwah ditanya sama Teteh, Marwah mau pesantren kemana? Sampai hari ini belum ada kepastian. Ya baik, tidak setahun deui. Terus Teteh bilang begini, kakak sebelum pesantren ngaji di sini harus rajin. Kakak datang ke pesantren kalau kakak punya kelebihan, kakak nggak usah nyari temen. Nanti teman-teman nyamperin sendiri. Tapi kalau kakak nggak bisa apa-apa, nggak bisa ngaji, sekolah juga, pelajar nggak ada yang dikuasain, nggak ada yang muncul, boro-boro nyamperin teman-teman, kamu nyari teman juga bakal susah. Saya kalian lihat teman-teman kalian begitu apa enggak? Yang kalian semperin itu apa? Teman yang baik, teman yang punya nilai plusnya. Kalau teman yang biasa-biasa aja atau apalagi teman yang negatif lah. Ada yang nemenin enggak? Ada yang nemenin enggak? Disamperin aja kita pergi. Leres. Itunya. Selain itu, memang orang itu kalau hidup di lingkungan, di suasana yang nyaman, itu biasanya hatinya terbuka, pikirannya terbuka, sehingga dia punya keluasaan untuk beribadah dan punya keluasaan untuk memanfaatkan diri, memanfaatkan potensi-potensi yang Allah berikan kepada.